Selamat sore dan salam literasi. Perkenalkan, saya Handin dari tim perpustakaan yang akan menjadi MC pada sore hari ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Uun Fukuludin, Kepala Tim Perpustakaan Kantor Pusat Bank Indonesia. Narasumber hari ini Bapak Dodi Kori Utama dan moderator hari ini Mbak Arum Bunga Divitri. Yang kami hormati juga Bapak Ibu pegawai dari berbagai satuan kerja di lingkungan Bank Indonesia serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, selamat datang di talk show Brainwave, mengenal diri, mengelola emosi, menguatkan potensi. Melalui talk show hari ini, kita akan mendapatkan pengetahuan yang tidak hanya berguna secara profesional, tetapi juga membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih bijak dan lebih percaya diri. Acara hari ini juga menjadi momen penting untuk menutup acara World Book Day 2026. Mengingatkan kita bahwa literasi dan pemahaman diri merupakan jalan agar kita bisa menghadapi tantangan dengan lebih siap dan memaksimalkan peluang yang ada. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu untuk foto bersama. Izin, ada 2 foto ya Bapak Ibu, 2 pose. Oke. Silakan fotografer untuk maju ke depan. Kita pose senyum terlebih dahulu. Oke, saya bantu hitungkan. 3, 2, 1, cheers. Oke, sekali lagi, salam literasi. Huruf L di tangan kanan. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, setelah ini juga bisa mengabadikan momen spesial World Book Day di photo booth yang ada di depan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki sesi talk show. Kami mengundang partisipasi aktif Bapak Ibu karena kami akan memberikan apresiasi bagi para penanya. Untuk memandu jalannya diskusi, kami mengundang moderator Mbak Arum Bunga Divitri, seorang asisten manajer dari Departemen Komunikasi, untuk dapat naik ke atas panggung dan memimpin jalannya talk show. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam literasi. Perkenankan saya Arum Bunga Divitri yang akan memandu sesi talk show pada sore hari ini. Dan talk show hari ini merupakan talk show terakhir untuk menutup rangkaian acara World Book Day 2026. Talk show hari ini akan mengupas tentang brainwave, mengenal diri, mengelola emosi, dan menguatkan potensi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dekat dengan kita sehari-hari, tapi seringkali mungkin kita tidak sadari ya Bapak Ibu, karena ini adalah terkait dengan gelombang otak atau brainwave yang akan kita kupas bersama di sore hari ini. Dan ini juga menjelaskan bahwa di dunia modern sekarang mungkin kita seringkali merasa lelah, merasa lesu, capai, atau mungkin kita merasa overthinking. Nah, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara kita bisa mengelola diri, termasuk untuk mengembangkan potensi dalam diri kita. Narasumber hari ini memiliki pengalaman sebagai konsultan IT berbagai institusi, memiliki gelar PhD di bidang teknik informatika dan biomedical engineering dari Institut Teknologi Bandung, serta dikenal sebagai inovator di bidang teknologi, e-health, dan penelitian brainwave. Hari ini beliau akan membagikan insight mengenai cara kerja gelombang otak, manajemen emosi, dan optimalisasi potensi diri. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Dodi Kori Utama. Ya, selamat sore Mbak Arum. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Dodi Kori Utama, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, kita akan membahas mengenai brainwave atau gelombang otak dan bagaimana cara kita mengenal diri, mengelola emosi yang pada akhirnya dapat menguatkan potensi diri. Sebagai pembuka
diskusi kita di sore hari ini Pak, saya akan bertanya terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara sederhana apa itu gelombang otak dan bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi pikiran, emosi, serta perilaku kita sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih Mbak Arum. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya otak kita itu dia adalah organ yang bekerja dengan listrik Bapak Ibu sekalian. Jadi secara di bawah yang kita tidak sadari sebenarnya otak kita itu memancarkan gelombang. Dan setiap gelombang itu punya maknanya masing-masing. Kalau misalnya kita stres bentuknya bagaimana, kalau misalnya kita sedang bahagia seperti apa, kalau kita sedang melamun seperti apa, bahkan kalau misalnya ada orang yang ngelamun dan sebagainya itu juga bisa ketahuan. Nah, kenapa kita perlu memahami ini Bapak Ibu sekalian? Karena kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ada di momen-momen kok tiba-tiba moodku berubah ya. Kok tiba-tiba aku pingin sesuatu yang sulit dikatakan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya ada penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Dan ini semuanya berkaitan memang dengan gelombang otak kita. Kalau kita mengerti beberapa halnya, kita bisa mengatur agar otak kita bahagia terus juga bisa, agar terus optimis juga bisa. Nah mungkin secara garis besar seperti itu Mbak Arum. Baik, jadi memang kita akan menggali lebih jauh ya Pak, bagaimana cara kerja otak kita ini dapat mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari ya. Terutama bagaimana cara kita untuk mengelola diri kita sampai dengan potensi diri kita. Mungkin untuk diskusi di sore hari ini, apakah nanti akan ada tayangan yang akan disampaikan Bapak? Ya, ada tayangan. Baik, sebagai pembuka Bapak, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya dengan waktu 60 menit dimulai dari sekarang. Kami persilakan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin waktunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin di sore hari ini kita akan mencoba mendiskusikan sesuatu yang mungkin kadang-kadang ada di dalam diri kita, tapi kadang-kadang kita nggak sadarin. Nah, ini berkaitan dengan apa yang di dalam kepala kita, yaitu apa itu gelombang elektro yang ada di kepala kita yang kadang-kadang dikatakan sebagai brainwave. Nah, dengan memahami brainwave, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengenal, oh saya itu kayak gini. Oh, gimana ya cara biar kayak begini? Dan kita juga bisa mengetahui, oh saya bagusnya seperti ini. Nah, ini mungkin kita akan coba lihat dari berbagai macam sudut pandang Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, sejujurnya kalau mungkin Bapak Ibu pernah bertemu saya di BI, Bapak Ibu mungkin mengenal saya sebagai orang IT. Kok tiba-tiba hari ini bahas otak? Jadi mungkin secara singkatnya Bapak Ibu sekalian, waktu SMA sebenarnya saya pinginnya jadi dokter, tapi saya buta warna Bapak Ibu sekalian. Tes yang bulat-bulat itu membuat saya nggak bisa masuk ke kedokteran. Akhirnya saya masuk jurusan IT, alasannya simpel Bapak Ibu sekalian, karena di jurusan IT nggak ada tes buta warna. Nah, setelah saya lulus S1 Bapak Ibu sekalian, saya ngelamar kerja di mana-mana juga ditolak. Alasannya karena buta warna. Di beberapa instansi buta warna itu termasuk kategori yang nggak bisa diterima Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang salah paham, oh buta warna itu nggak bisa lihat warna semuanya, padahal tidak seperti itu. Nah, akhirnya saya jadi dosen karena apa Bapak Ibu sekalian? Tes dosen nggak ada tes buta warnanya. Nah, dosen harus S2, akhirnya saya ngambil S2, saya nggak mau melanjutkan informatika lagi, akhirnya saya masuk ke bidang kedokteran, dan inilah kemudian masuk ke biomedical engineering. Di situ saya mengenal banyak hal, termasuk mendalami hal terkait otak Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kita akan coba lihat selama 60 menit ke depan, kita akan membahas ada 4 bagian besar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita akan coba lihat otak kita itu sebenarnya seperti apa, cara kerja dan sebagainya bagaimana. Nah, terus yang kedua, skill dan kemampuan. Mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran, sebenarnya skill dan kemampuan itu bentuknya apa sih di otak kita? Nah, ini kita akan bahas di bagian kedua. Terus yang bagian ketiga, resonansi dan di dalam diri kita seperti apa? Ini berkaitan dengan yang tadi saya katakan, mungkin Bapak Ibu pernah ada di momen-momen tiba-tiba, oh kok moodku berubah, oh kok keinginanku berubah. Nah, ini ada kaitannya dengan resonansi. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan untuk dalam tanda kutip mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bagian pertama. Nah, tapi kita akan melakukan bagian pertama ini sambil sedikit bermain game Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian siapkan handphone masing-masing. Kita akan bermain sebuah game sederhana dulu. Oke, baik, saya akan tayangkan.
Nah, silakan Bapak Ibu sekalian masuk menggunakan QR code itu atau buka menti.com, masukkan kode 21478406. Oke, jadi kita akan mencoba memulai diskusi kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan gelombang otak kita dari bagian pertama, yaitu yang berkaitan dengan otak kita itu sebenarnya apa. Nah, silakan masuk ke menti.com, masukkan kode 21478406. Silakan masuk ke situ. Nah, tadi kan ada bagi peserta yang aktif akan dapat hadiah. Nah, ini kita akan sedikit berkompetisi Bapak Ibu sekalian. Oke, loading. Oh, memang loading. Sabar, sabar. Oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan main game sederhana dulu. Silakan masukkan nama Bapak Ibu sekalian di sini. Silakan masukkan. Kodenya 2147 8406. Oh, barcode-nya lagi boleh. Nah, barcode-nya lagi. 21478406. Baik, kalau sudah, nah baik. Silakan masukkan nama Bapak Ibu sekalian pakai nama asli. Oh, belum. Baik, saya kecepatan. Mohon maaf. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah? Baik. Silakan masukkan nama Bapak Ibu sekalian. Oke. Nanti akan ada pertanyaan dan pernyataan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian jawab pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Baik, sudah. Nah, kita akan masuk ke beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan jawab menurut yang Bapak Ibu yakini benar. Oke, kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Kita pemanasan dulu. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Siap. Silakan dipencet. Jawabannya mau sudah siap atau belum untuk diskusi? Oke. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sudah dipilih nanti sambar tunggu yang lain. Kita akan lihat hasilnya. Oke, baik ya baik kita sudahi saja. Baik, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Oke, nah baik, nah seperti itu kurang lebih. Nah sekarang kita lihat siapa yang ada di pertama. Ada Bu Ninah sepertinya, Zeta, Rudi Satria, Dudung, Marini, Nita, Ikan, Tompel, Asih, dan TCP. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi nanti di dalam challenge kita akan ada yang cepet-cepetan. Nah, kita start dulu. Silakan, Bapak Ibu, silakan pilih lagi. Kita cek siapa yang punya kecepatan jari tercepat. Oke, silakan. Siapa yang punya jari tercepat? Oke, baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat siapakah yang menjawab dengan jempol tercepat. Oke, Pak Anggara. Siapa nih? Anggara Diandra via Abel. Oke, baik. Ya, untuk sementara Anggra Diandra. Oh ya, Bu Anggra Diandra via Abel. Oke. Belum. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan masuk kepada bagian yang berkaitan dengan otak. Nah, di beberapa bagian ke depan Bapak Ibu akan membandingkan beberapa hal. Silakan pilih yang menurut Bapak Ibu paling lebih apa. Sebagai contoh, kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Menurut Bapak Ibu sekalian, siapa yang lebih pintar antara cacing dan ikan? Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Siapa yang menurut Bapak Ibu lebih pintar secara intelijensia, cacing atau ikan? Silakan Bapak Ibu sekalian dipilih. Oke, baik. Oke, mungkin saya tidak akan perlama timernya. Oke, di 40 saya next-kan. Oke, baik. Ya, kita lihat. Ya, jawabannya adalah ikan. Ikan. Oke, ikan. Oke. Wah, kok bisa? Kalau cacing lebih pintar, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan dimakan ikan.
Oke, baik, kita lihat siapakah yang menjawab dengan benar dan cepat. Oke, sejauh ini masih Bu Anggra, Hok Ah Ho Wah. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu sekalian, siapa yang lebih pintar, kucing atau ikan? Kucing atau ikan? Nah, siapa yang lebih pintar menurut Bapak Ibu sekalian, kucing atau ikan? Silakan, kucing atau ikan. Oke, sampai menit ke-40 lagi kita ini kan, detik ke-40. Oke. 45, oke. Ya, baik, kita sudahi. Oke, baik, kita lihat jawabannya kucing ya Bapak Ibu sekalian. Dengan logika yang sama, kucing bisa memakan ikan. Nah, sekarang kita lihat siapa yang memimpin. Wah, Bu Anggra sepertinya tadi terpleset. Nah, kita lihat Hok Ah Hoe. Oke, Hok Ah Hoe, Niki dan Raisa. Oke, baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya mulai agak panjang. Menurut Bapak Ibu sekalian, siapa yang lebih pintar? Komputer Pentium 4 dengan kucing. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang lebih pintar? Komputer Pentium 4 atau kucing? Nah, silakan. Nah, ayo. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Nah, oke, kita lihat. Nah, baik. Kita lihat jawabannya adalah kucing. Bapak sekalian. Kok bisa? Kalau Bapak Ibu menjawab salah berarti dulu nggak mengalami nyalain Pentium 4, bencet, lama banget dah kayak gitu. Oke, kita lihat siapakah. Oke, kita lihat yang memimpin klasemen sementara adalah Mbak Raisa, Chandrakus dan tim-tim. Oke, baik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak Ibu sekalian, siapa yang lebih pintar? Kucing atau anjing? Silakan. Silakan, siapa yang lebih pintar, kucing atau anjing? Oke, baik, kita lihat. Oke, 56. Oke, 52. Oke, baik. 10 detik kita lihat ya. Jawabannya adalah anjing ya Bapak Ibu sekalian. Yang menjawab kucing sepertinya Anabul. Anabul. Oke, kita lihat. Oke, dia di sini yang memimpin klasemen masih Mbak Raisa. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan lebih lama sedikit waktunya. Silakan, menurut Bapak, ini banyak orang yang tidak sadar. Siapa yang lebih pintar secara intelijensia, gajah, lumba-lumba, atau monyet? Ini adalah sesuatu yang jarang orang pahami, Bapak Ibu sekalian. Gajah, lumba-lumba, atau monyet? Siapa yang lebih pintar? Oke, nah, ini saya cuma bisa bilang banyak orang yang nggak tahu, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, kita lihat dua. Jawabannya adalah gajah, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat siapakah 3 orang yang benar. Oh, ada di bawah. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ngerasa, kok bisa? Jadi Bapak Ibu sekalian, gajah ini punya sesuatu yang jadi Bapak Ibu sekalian, gajah itu adalah binatang yang bisa dibilang dia pinter. Tapi kenapa nggak banyak orang yang tahu? Karena gajah itu introvert, Bapak Ibu sekalian. Ini saya serius, bukan saya bohong. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau lumba-lumba monyet kan ekstrovert ya, pingin show. Gajah itu enggak, dia nggak mau show off. Tapi Bapak Ibu sekalian, gajah itu bisa mengatur strategi berkelompok. Itu beda itu udah ada di dimensi yang berbeda dibandingkan dengan binatang-binatang lainnya. Nah, itu juga bisa lihat nih fakta-faktanya. Nah, sekarang kita masuk berikutnya. Mari kita sentil harga diri manusia kita. Siapa yang lebih banyak sel otaknya, Bapak Ibu sekalian? Manusianya cuma satu ya, itu gambarnya banyak, tapi cuma manusia satu. Siapa yang sel otaknya lebih banyak, manusia atau gajah? Silakan. Oke. Siapakah yang sel otaknya banyak, manusia atau gajah? Oke. Oke, kita lihat. Oke, baik. Oke. Nah, baik, kita mulai. Baik, jawabannya adalah gajah, Bapak Ibu sekalian. Oke, ternyata banyak manusia yang tidak terima. Masa kalah sama gajah?
Kok bisa otak kita kalah besar sama gajah? Oke, kita lihat siapakah. Oh, yang ini. Oke. Oh, Mbak Raisa, Godzilla, Nita, Nitki, Abai, Amaterel, dan Zeta. Oke, baik. Baik, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Gajah itu punya otak 4 kali lipat lebih besar dari manusia. Ah, betul, Bu. Oh iyalah, badannya gede. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, gajah itu otaknya besar, selnya banyak, tapi badannya juga besar. Nah, jadi dampaknya apa? Jadi otaknya itu dipakai buat ngatur badan yang sebegitu besar. Nah, jadi ini jadi sesuatu yang memang harus diperhatikan. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian, gajah sama manusia otaknya lebih besar gajah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih pintar? Oke, siapa yang lebih pintar antara manusia dan gajah? Silakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang lebih pintar kurang lebih, manusia atau gajah? Oke, baik. Oke. Baik, mari kita lihat. Ya, sudah ada manusia yang mulai desperate bilang gajah lebih pintar dari manusia. Baik. Oke, baik. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Baik, ya. Dan game pertama kita selesai dan pemenangnya adalah Mbak Raisa. Siapakah Mbak Raisa? Mbak Raisa? Oke, ya, nanti panitia bisa ditandain Mbak Raisa. Oke, baik. Nah. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tadi cenderung emosi, aduh kok gini sih, mari kita bahas Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ada seorang psikolog dari Norwegia namanya Jean Piaget. Di tahun 1967, dia mengkelompokkan kurang lebih kepintaran Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut Jean Piaget, kepintaran itu ada 8 derajat. Derajat pertama itu adalah kepintaran yang terjadi karena refleks atau respon. Sebagai contoh ikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikan itu, cacing itu bergerak bukan karena dia berpikir. Respon aja, oh di sini tanahnya subur dia bergerak. Oh di sini nggak subur bergerak. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, mata kita berkedip kena debu itu juga adalah bentuk kecerdasan paling dasar. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kepintaran berikutnya ini adalah mengikuti kebiasaan. Nah, ini contohnya ikan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ikan itu dia mengikuti kebiasaan dari sebelum-sebelumnya. Makanya kalau Bapak Ibu tahu ada ikan salmon yang kalau mau bertelur itu harus melewati air terjun yang rumit. Kenapa nggak ada yang berinisiatif, udah di bawah aja, di yang air tenang? Karena mereka mengikuti kebiasaan. Manusia pun sama, manusia yang memang follower aja, itu sebenarnya adalah tingkat kecerdasan kedua. Terus ada yang mengikuti instruksi dan menghafal, mengingat. Ini contohnya komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya komputer itu cuma bisa ngingat, menghafal saja, dia tidak bisa berpikir lebih dalam. Nah, terus kemudian ada burung dara ini dia sudah mulai bisa memahami dia harus ngapain. Makanya dulu dipakai untuk ngirim surat. Terus ada anjing. Anjing itu menggonggong Bapak Ibu sekalian karena critical thinking. Jadi dia punya critical thinking. Oh ini nggak bagus. Saya gonggongin. Nah itu adalah bentuk critical thinking. Terus kemudian ada monyet punya problem solving. Dan manusia Bapak Ibu sekalian itu kita punya tingkatan yang paling tinggi 8 itu adalah kita punya sesuatu yang dinamakan kreativitas. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kok bisa? Banyak penelitian menstate bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling powerful, paling ampuh, paling efisien, dan sebagainya. Ini kan penelitian yang mengadakan manusia, mungkin kita dikira narsis. Enggak Bapak Ibu sekalian, kitab suci semuanya mengatakan bahwa manusia itu makhluk paling sempurna, agama apapun. Saya tidak berbicara satu agama saja, tapi ini bukanlah sesuatu yang dikarang oleh manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang Tuhan melahirkan kita sebagai manusia, memang kita dikasih sebuah kesempurnaan. Nah pertanyaannya, apa yang bikin manusia pintar Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah otak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, otak manusia itu membuat kita berbeda dengan yang lainnya. Ini kita bisa lihat ada otak anak-anak, otak orang dewasa, otak ikan, otak cacing, otaknya anjing, otaknya monyet, dan sebagainya. Nah, otak manusia itu Bapak Ibu sekalian, itu ada 14 bagian.
Kalau makhluk lain paling 4, paling 3. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar otak kiri, otak kanan. Wah, itu kurang lengkap. Yang benar ada 14 Bapak Ibu sekalian. Ada yang di bagian depan itu fungsinya untuk higher mental function. Makanya biasanya orang kalau misalnya habis kejedot itu suka mungkin kayak semi gila, pusing, semi puyeng, gila dan sebagainya karena kemampuan mental functionnya berkurang. Kalau orang dipukul belakangnya, matanya bisa buta Bapak Ibu sekalian. Karena di bagian belakang itu ada bagian yang berkaitan dengan visual. Terus habis itu ada berbagai macam, ada 14 bagian Bapak Ibu sekalian. Jadi otak manusia itu diciptakan Tuhan punya 14 bagian. Dari fungsi penglihatan, fungsi asosiasi, motor, dan sebagainya. Jadi otak manusia itu beda. Otak gajah itu cuma punya sekitar 3 bagian saja Bapak Ibu sekalian. Nah, otak gajah itu gede karena harus dipakai untuk menggerakkan badannya yang memang besar. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ternyata otak manusia itu nggak cuma fungsinya. Ternyata Bapak Ibu sekalian, di sini ada banyak titik, di setiap titik otak kita itu mengeluarkan sinyal listrik. Dan sinyal listrik ini punya sebuah makna. Dan sinyal listrik ini ada gelombang yang dinamakan gelombang delta, gelombang theta, alfa, beta, gamma. Nah, ini ada maknanya. Nanti kita akan coba diskusikan. Nah, kalau kita pakai hitungan matematika, Bapak Ibu sekalian, kita punya 14 titik, 5 jenis sinyal, ada 5 bagian yang bisa berkolaborasi. Nah, peluang otak manusia itu untuk punya settingan yang sama itu adalah 1:266. Tadi berapa nih? Miliar miliar triliun. Jadi misalnya peluang saya punya otak settingan sama dengan Mas Uun misalnya itu 1:266 triliun. Inilah alasan kenapa walaupun ada orang yang kembar, mereka itu nggak identik karena settingan otaknya pun berbeda. Nah, inilah peluang untuk kita punya orang yang sama persis. 1:266 triliun. Itu pun hanya pakai pendekatan 14 titik. Padahal otak manusia itu bukan per area, tapi per sel. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah menemukan, kok ada sih orang yang ajaib kayak gini? Kenapa? Jawabannya adalah karena settingan otaknya memang berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadikan manusia sempurna. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua, skill dan kemampuan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran, sebenarnya skill dan kemampuan itu di otak tuh bentuknya gimana sih? Jadi kurang lebih begini Bapak Ibu sekalian, apakah skill dan kemampuan itu seperti apa? Jadi coba kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambar paling kiri ini adalah kepala kita. Dan kalau kita zoom, kita akan punya bagian otaknya. Nah, kalau kita zoom lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan sebuah sel tunggal yang namanya adalah neuron. Nah, neuron ini fungsinya adalah memproses informasi di kepala kita Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita buka kepala kita, terus kemudian kita zoom, kita akan menemukan satu bagian kecil di bagian paling kecil di kepala kita, itu ada satu sel yang namanya sel neuron yang fungsinya untuk memproses informasi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya seperti apa sih cara kerja neuron ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, misal ini kita lihat dari atas ya, katakanlah kita lihat dari sudut pandang atas, terus kita katakan misalnya neuronnya, ya kita asumsikan ada 4 neuron. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita dapat rangsangan sesuatu, itu nanti neuron di otak kita itu akan membentuk sesuatu yang namanya sinaps, akan membuat koneksi. Jadi dari neuron ini akan bikin koneksi ke sini, dan segini. Nah, semakin sering rangsangannya kita dapatkan, maka si sinapsnya itu akan semakin tebal. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika kita mempelajari sebuah skill, di belakang layar itu neuron-neuron di otak kepala kita itu sedang membuat jembatan hubungan antara neuron satu dengan neuron lainnya. Semakin sering kita lakukan itu, maka dia semakin sempurna. Nah, inilah yang terjadi dengan pemain sepak bola Bapak Ibu sekalian. Pemain sepak bola yang konon adalah pemain sepak bola yang lahir dengan kerja keras, contohnya namanya Cristiano Ronaldo. Dia sebenarnya Bapak Ibu sekalian melatih berbagai macam gerakan sehingga neuron-neuronnya sudah punya settingan jembatan yang pas.
Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, practice makes perfect. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian kalau mau mempertajam skill, jawabannya cuma satu, ulangi. Ulangi. Karena dengan mengulangi itu akan membuat otak kita itu jembatan antara neuron satu dengan neuron lainnya itu akan semakin kuat. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, inilah makanya juga lahir di dalam pembelajaran. Semakin kita belajar melibatkan banyak indera, itu semakin juga powerful. Karena Bapak Ibu sekalian, semakin banyak proses informasi yang diproses, ini akan semakin membuat kepala kita lebih cepat membangun jembatan pengetahuannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini mungkin sebagai sebuah info saja. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah punya trauma. Trauma itu apa Bapak Ibu sekalian? Jadi Bapak Ibu sekalian, trauma itu kurang lebih sebenarnya dia bentuknya adalah jembatan neuron juga. Jadi kita mengalami kondisi, terus kemudian jembatan neuronnya jadi sesuatu yang bikin kita aduh takut. Jadi misalnya kita masuk air, endingnya tenggelam. Nah itu nanti akan membuat jembatan neuron di kepala kita itu menguat. Dan ketika kita akan berenang, kita akan takut. Nah cara ngilangin trauma itu sebenarnya simpel Bapak Ibu sekalian. Yang perlu dilakukan kalau Bapak Ibu punya trauma, lakukan lagi pencetusnya, tapi keluarkan dengan output yang berbeda. Itu adalah salah satu tips untuk menghilangkan trauma. Jadi misalnya Bapak Ibu punya trauma tenggelam. Ketika akan masuk ke air, takut kan? Wah, itu karena mungkin waktu kecil pernah masuk ke air, tenggelam. Terus habis itu akhirnya di dalam kepala itu jadi neuronnya bentuknya kayak gitu. Satu-satunya cara itu adalah Bapak Ibu lakukan lagi masuk ke air tapi tidak tenggelam. Nanti hilang traumanya. Nah, cuma kalau misalnya hilang trauma disakiti orang, nah itu memang kita berarti harus menemukan orang yang tidak akan menyakiti kita, Bapak Ibu sekalian memang. Jadi ketika kita punya koneksi dengan orang, misalnya saya trauma karena saya dulu disakiti sama dia. Nah, ya memang pilihannya adalah kita harus menemukan dia yang lain yang tidak akan menyakiti kita. Nah, itu jadi jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya bakat dan keturunan. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah lihat, oh kayak misalnya, dia memang udah bakat, orang tuanya bakat. Betul Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya memang ada peluang jembatan neuron yang sudah dibangun orang tua itu diwariskan ke anak. Sebagai contoh, ini namanya adalah Cesare Maldini. Dia adalah pemain sepak bola. Anaknya, Paolo Maldini, pemain sepak bola juga. Cucunya, Maldini juga, dia juga pemain bola. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika orang tua memang punya jembatan neuron, maka ada peluang, sekali lagi ada peluang, bukan berarti selalu. Ada peluang, maka anaknya itu akan punya setidaknya jembatan neuron yang sama dengan orang tuanya. Tapi tipis. Sekali lagi tipis. Nah, ini adalah dua kasus Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kiri ini namanya Freddy Adu. Freddy Adu itu adalah seorang pemain sepak bola. Dia kelahiran tahun 2000. Dia dikatakan sebagai salah satu pemain sepak bola yang punya bakat paling powerful di abad ke-20. Sekarang dia di mana? Tidak di mana-mana. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya simpel. Bakat yang tidak diasah tidak ada gunanya. Jadi misalnya Freddy Adu ini dari nenek moyangnya sudah punya jembatan neuron bakat bermain bola, nggak pernah diasah sama Freddy Adu ya, nggak jadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang bilang bahwa iya dia emang bakat, betul. Bakat itu hanya satu pintu pembuka. Masih ada pintu-pintu lainnya lagi yang harusnya lebih dilakukan lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kalau ada yang bilang Lionel Messi itu bakat, betul, tapi Lionel Messi juga melatih bakatnya. Nah, jadi inilah kurang lebih deskripsi dari bakat di dalam kepala kita Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya apakah jumlah neuron menentukan kepintaran? Jawabannya sebenarnya tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi fakta khususnya ternyata Albert Einstein sama kita punya jumlah sel neuron yang sama. Yang membedakan apa? Albert Einstein jembatannya lebih banyak dari kita, makanya kepalanya lebih besar.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya itulah kurang lebih perbandingan apa itu. Kenapa? Gimana Pak? Bu? Belum tentu. Masalahnya besarnya karena apa dulu? Masalah, apakah karena sombong ya kepala besar? Jadi Bapak Ibu sekalian, kepalanya besar apakah pintar? Belum tentu. Belum tentu, sekali lagi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini adalah perbandingan antara otak manusia, otak kera, anjing, gajah, ikan, cacing, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, manusia itu punya satu hal yang sebenarnya mungkin kelihatannya kayak kelemahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang dilahirkan dengan otak kosong. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu di bumi diketahui adalah satu-satunya makhluk yang dilahirkan dengan otak kosong. Nggak seperti makhluk lainnya. Maksudnya gimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau binatang-binatang atau makhluk-makhluk lain ketika dilahirkan, mereka punya neuron sama punya jembatan neuronnya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, rusa baru lahir 2 menit bisa lari. Ikan baru lahir 2 menit bisa berenang. Anak kecil baru lahir bisanya nangis doang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambaran settingan neuron setiap makhluk. Jadi manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang dia otaknya kosong. Nggak dikasih settingan apa-apa. Kenapa? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, otak manusia itu memang dibiarkan kosong karena Tuhan ingin memberikan pilihan buat kita. Membebaskan kita untuk mengambil jalur yang mana. Membebaskan kita untuk menguasai apa. Membebaskan kita untuk belajar apa. Beda dengan makhluk yang lainnya. Udah dari fitrahnya harusnya bisa gini, harus bisa gini, harus bisa gini. Mungkin makhluk lain bisa diajarin juga, kayak burung bisa ngomong, tapi nggak akan bisa sehebat manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi memang inilah alasan kesempurnaan kita, karena pada dasarnya manusia itu memang dibiarkan kosong sama Tuhan, otaknya, karena memang Tuhan ingin memastikan bahwa terserah kamu, pilih sendiri jalan hidupmu. Itulah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak, mungkin ini bisa jadi sebuah perenungan. Otak manusia, Tuhan aja memberikan kita pilihan. Masa kita memaksakan pilihan ke anak kita? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya sebagai dosen sering kali menemukan mahasiswa masuk jurusan informatika karena disuruh orang tua. Nah, jadi dari itu Bapak Ibu sekalian, setiap manusia itu unik, punya kelebihannya masing-masing. Jadi jangan dipaksakan untuk melakukan sesuatu. Ikan pun kalau dipaksa manjat pohon, dia tidak pintar. Tapi monyet dia itu kalau misalnya diadu berenang, dia juga nggak sepintar yang lainnya, karena semua punya keunikan. Nah, kemudian ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang otaknya bisa berubah seiring waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, manusia itu satu-satunya makhluk yang otaknya bisa berubah seiring waktu. Jadi waktu kita masih kecil, masih kayak kecebong, bentuknya kayak gitu. Nah, otak manusia itu paling optimal di 20 tahun Bapak Ibu sekalian. Setelah 20 tahun, otak kita itu akan mengecil lagi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, itulah alasan kenapa sampai umur 20 tahun kalau bisa perbanyaklah istilahnya nutrisi untuk anak kita. Nah, inilah yang menjadi sesuatu yang menjadi basic dari bagaimana manusia itu punya otak yang powerful. Dan Bapak Ibu sekalian, tahun lalu Oxford mengeluarkan sebuah kata-kata yang namanya brain rot. Brain rot itu Bapak Ibu sekalian adalah pembusukan otak, tapi kalau kita terjemahkan secara harfiah, sebenarnya kayaknya nggak bagus. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, brain rot itu adalah penyakit di mana otak kita males mikir akibat kita keseringan nonton video di bawah 30 detik. Loh, kok bisa? Jadi Bapak Ibu sekalian, otak kita butuh minimal 100 detik
untuk mengelola informasi. Jadi ketika kita ngelihat informasi, otak kita akan berpikir. Dan itu butuh waktu kurang lebih 100 detik. Video singkat, shorts, reels, dan sebagainya, ngasih masalah, ngasih solusi. Cepet, otak kita disuapin. Jembatan neuron kita menipis. Itulah yang jadi brain rot. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya salah satu, ya brain rot ini juga termasuk sebagai sebuah bukti bahwa otak kita itu menipis seiring waktu berdasarkan apa yang kita lakukan. Nah, mungkin itu. Nah, sekarang kita akan main game lagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan main game lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita main game lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu mitos yang sering ada di dunia, bahwa ada otak kiri, ada otak kanan. Jadi sebenarnya ini agak perlu diluruskan saja Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak sesederhana kiri kanan. Tapi memang otak kiri itu mayoritas mengatur hal-hal yang berbau dengan logika, berbau dengan sains, waktu, dan bahasa. Terus otak kanan itu berkaitan dengan kreativitas, seni, intuisi, dan imajinasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah punya teman yang sering telat banget. Mau dimarahin kayak gimana, dia telat banget. Ya, berarti otak kirinya memang lebih kecil aja daripada otak kanannya. Jadi itu ada Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang pokoknya dia rigid banget, galak banget. Ya, berarti otak kirinya lebih ini aja. Nah, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian melakukan asesmen sederhana Bapak Ibu sekalian untuk melihat karakteristik Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dilahirkan di dunia, Tuhan itu udah ngasih settingan kira-kira otak yang lebih besar itu yang kiri atau yang kanan itu kurang lebih sebenarnya sudah diberikan settingan awal. Nah, kita akan lakukan 2 tes sederhana. Tes yang pertama, silakan Bapak Ibu lakukan kayak gini. Lakukan gerakan kayak gini. Silakan Bapak Ibu lakukan gerakan ini. Cek yang di atas tangan kiri atau tangan kanan. Beda-beda, beda-beda. Beda-beda. Ada yang kiri, ada yang kanan. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian dicek yang di atas tangan kiri atau tangan kanan. Beda-beda, beda-beda. Nah, ada maknanya. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Kalau yang di kanan itu adalah tangan kanan, maka sebenarnya Bapak Ibu settingan awalnya otak kirinya lebih dominan pas lahir. Kalau yang kiri di atas. Kayak saya nih. Kalau yang kanan di atas berarti yang kiri. Kebalikannya. Jadi kayak saya nih, tangan saya yang di atas, tangan kiri. Saya itu sebenarnya dominan otak kanan. Makanya saya lebih suka bercerita Bapak Ibu sekalian, karena saya sebenarnya dikasih otak kanan, settingan awal. Nah itu, jadi itu, coba dibalik deh, coba dibalik. Nggak enak, nggak nyaman. Kata otak itu bukan gue. Coba dibalik, nanti otak bilang, nggak enak ini bukan gue, nggak. Nah, cobain aja balik, nggak enak, nggak enak. Itu settingan awal Bapak Ibu sekalian, itu settingan awal. Itu settingan awal. Cobain aja, susah. Dibalik, aku mau biar kayak saya misalnya, saya kan dosen otak kiri sok-sok kiri di atas, kanan di atas, nggak enak ada gitu. Nggak enak. Nah, jadi tapi Bapak Ibu sekalian nggak ada sesuatu yang pro dan cons ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bahkan Bapak Ibu sekalian sebagai info aja. Bapak Ibu sekalian mungkin tadi saya sudah bilang bahwa saya itu buta warna. Sebenarnya saya buta warna parsial. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan memberikan satu kelemahan di seseorang, maka sesungguhnya ada bagian otak yang awalnya harusnya ngurusin bagian itu, jadi nggak ngurusin itu, jadi dipakai sama yang lainnya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, saya buta warna merah parsial. Jadi warna merah itu di saya nggak bisa kelihatan total. Jadi warna merah tertentu nggak kelihatan di mata saya. Tapi saya bisa lihat inframerah. Jadi kalau di gelap itu saya sakti Bapak Ibu sekalian. Sana saya gelap nggak masalah, infrared kelihatan. Orang buta warna yang saya tes di beberapa tes buta warna saya juga gitu. Orang yang buta warna merah, dia itu sakti Bapak Ibu sekalian. Dia bisa ngelihat di kegelapan. Ada orang yang buta warna biru, itu sakti. Dia bisa ngelihat kayak aura-aura. Jadi Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang bilang aura itu pseudoscience. Sebenarnya aura itu jatuhnya adalah memang energi yang di sekeliling kita. Dan orang yang biasanya buta warna biru, biasanya dia bisa ngelihat itu.
Jadi Bapak, nah sebagai contoh, ada orang misalnya, ada orang buta. Orang buta itu artinya otak bagian belakangnya kan nggak bisa dipakai sama mata karena matanya nggak bisa. Nah, bagian mata, otak yang bagian belakang seluas itu jadi dipakai sama indera yang lain. Makanya biasanya orang buta punya pendengaran yang tajam banget atau sense tajam banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, sesungguhnya itu bukan kelemahan, tapi Tuhan memberikan satu kelebihan lain yang di tempat lain. Nah, ini tes pertama tadi Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui sebenarnya cetak biru Bapak Ibu sekalian dari Tuhan itu otak kiri atau otak kanan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau misalnya Tuhan ngasih kita otak kiri atau otak kanan, apakah kita sehari-hari lebih pakai itu? Jawabannya tidak. Nah, sekarang ada tes kedua, tes sederhana untuk mengetahui mana otak yang lebih sering dipakai sama Bapak Ibu sekalian. Dan ini terlihat dari ketika kita tepuk tangan. Jangan tepuk tangan dulu, saya jelasin dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan itu hampir mustahil simetris. Selalu ada satu tangan yang bergerak lebih jauh. Kayak saya, tepuk tangan saya gini. Tangan kanan saya bergerak lebih banyak daripada tangan kiri. Artinya saya lebih banyak pakai otak kiri daripada otak kanan saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya coba dicek. Tepuk tangan Bapak Ibu bentuknya, ada yang bilang, oh kayak monyet simetris. Enggak ada bisa. Coba Bapak Ibu lihat deh, Bapak kayak Bapak tuh. Nah, Bapak tangan kanannya lebih banyak gerak tuh, walaupun bentuk gini. Jadi betul. Kalau misalnya tangan kanan bergerak lebih banyak, maka otak kirinya lebih banyak dipakai. Kalau tangan kiri bergerak lebih banyak, maka tangan otak kanannya lebih banyak bergerak. Nah, kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal sederhana kayak gitu menggambarkan kita kayak gimana. Nah, sekarang silakan dilihat Bapak Ibu sekalian, kan ada tes pertama otak kiri, ada yang otak kiri otak kanan, ada yang otak kanan otak kiri, otak kanan otak kanan. Nah, mungkin profil sederhananya kurang lebih gini. Kalau kiri-kiri, kalau Bapak Ibu misalnya punya kenalan, wah galak banget, biasanya kemungkinan kiri-kiri. Biasanya kiri-kiri. Kalau ada orang yang semaunya sendiri, biasanya kanan-kanan. Biasanya. Nah, jadi ada ininya Bapak Ibu sekalian. jadi memang ini memang sebuah memang Tuhan itu memberikan otak kita tuh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa sekali. Jadi ini sebenarnya cuma asesmen sederhana Bapak Ibu sekalian. Ada asesmen yang lebih mendalamnya lagi. Salah satunya menggunakan alat yang menggunakan sensor otak itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih gambaran sederhana otak kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, perbedaan tadi menentukan kita tuh akan jadi orang yang logis atau intuitif. Yang biasanya kiri itu biasanya lebih logis, yang kanan lebih intuitif. Kalau campuran, campur. Kayak saya, nyampur. Jadi saya kadang-kadang logis, kadang-kadang intuitif. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, tim yang bagus itu sesungguhnya terdiri dari berbagai macam tipe. Jadi kalau bisa jangan bangun tim dari misalnya kiri-kiri semua. Wah, itu nanti jadinya berantem. Nggak ada yang mau ngalah, karena mereka rigid semua. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan asesmen sederhana tentang otak kita. Nah, sekarang kita masuk ke resonansi dan diri kita. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar telepati. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah itu bohong. Bapak Ibu sekalian, telepati itu bisa dijelaskan oleh sains. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di sini ada, jadi Bapak Ibu sekalian di dalam dunia fisika ada sesuatu yang namanya resonansi. Nah, rumus fisikanya gini, tapi kita tidak akan bahas ini Bapak Ibu sekalian. Jadi resonansi itu adalah ketika ada dua benda yang punya frekuensi yang sama, dia bergetar barengan. Jadi misalnya ada benda satu dan benda dua, kalau misalnya dia sama-sama sama punya frekuensi yang sama, maka dia akan bergetar. Nah, ini mungkin bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, jembatan tiba-tiba goyang sendiri, senar gitar bisa. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah nggak ngomong sama orang ngerasa nyambung atau enggak, itu sebenarnya ada kaitannya dengan resonansi. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak nyambung sama orang itu, berarti memang nggak satu frekuensi, itu memang benar. Artinya memang resonansinya nggak sama aja. Kok orangnya gini banget? Nah, jadi kayak gitu. Nah, resonansi itu kurang lebih kayak gini. Mungkin saya bisa soundnya, Mas. Oke, mungkin ini contohnya. Ini contoh peristiwa resonansi, Bapak Ibu sekalian. Nih, kita punya metronom.
Awalnya dia bergetar berbeda, tapi seiring waktu dia akan beresonansi. Bahkan makin banyak 20 Bapak Ibu sekalian, awalnya beda-beda ya getarannya. Tapi nanti lama-lama dia akan harmonis. Nah, inilah contoh resonansi. Lama-lama nanti akan semuanya seirama. Bahkan jumlah 140 pun Bapak Ibu sekalian beda-beda dia di getarannya, tapi nanti mereka dia akan sama semua. Oh, kelihatannya banyak kan? Nah, nanti lama-lama dia akan sama. Nah, jadi ini namanya resonansi Bapak Ibu sekalian. Nah, kepala kita itu ada gelombangnya Bapak Ibu sekalian. Hipnotis, terus kemudian katakanlah mood berubah, ini ada kaitannya dengan ini. Jadi kita pun bisa mengatur gelombang otak kita Bapak Ibu sekalian agar kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, otak kita itu punya 5 gelombang dasar, ada delta, ada theta, alpha, beta, gamma. Semakin menuju gamma, semakin ruwet dia. Karena frekuensinya makin besar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Jadi semakin rendah deltanya, itu artinya otak kita tuh kerjanya makin ringan. Semakin ke atas ke arah gamma, maka otak kita semakin bekerja keras. Punya makna. Jadi maksudnya gini, misal kalau orang tidur, biasanya gelombang yang aktif 2 bawah ini, delta dan theta. Nah, kalau misalnya orang lagi kerja, itu biasanya yang aktif beta sama gamma. Kalau orang dia kerjanya ringan, pakai otaknya nggak berat, ya alfa dan beta. Kalau orang stres, semuanya aktif. Betul Bapak Ibu sekalian, stres itu lahir karena semua gelombangnya aktif. Dari atas sampai bawah, jadi otaknya sangat rame. Ciri khasnya kepala kerasa panas. Kepala kerasa panas itu bukan ini loh, bukan sebuah perasaan doang, itu nyata loh Bapak Ibu sekalian. Kalau dipegang emang anget karena semua gelombangnya aktif. Dampaknya Bapak Ibu sekalian, ini kalau orang stres kayak gini. Kalau orang lagi ini orang yang lagi ngelamun. Jadi dia lagi tidur-tiduran, lagi nggak ini, tapi dia kemudian otaknya bekerja keras. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita bisa membangkitkan otak kita dengan melakukan resonansi-resonansi. Nah, di sini saya mau melakukan sebuah resonansi sederhana. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, saya akan menyetelkan lagu. Silakan Bapak Ibu nikmati dulu. Kira-kira apa yang terbayang di kepala, nanti kita coba lihat bersama-sama. Oke, baik, silakan pejamkan mata dulu. Saya akan setel sebuah musik. Baik, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Ada yang membayangkan sesuatu, ada angin warna biru dan sebagainya. Ada yang enggak, ada yang iya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya coba tanya. Yang dibayangkan apa Pak? Ya, ada suara angin. Ada suara angin? Ya, oke, ya baik. Nah, coba. Oh ya. Seperti di lokasi yang tinggi, terus kita melihat hamparan luas, padang rumput yang luas. Itu. Oke, ya. Ada yang lain? Ya, Mbak Yayu.
Aku bayangin lagi di pantai di apa duduk-duduk di apa tuh ayunan yang lagi ayunan gitu sambil main gitar aja sih gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, akan saya kasih tahu. Ini adalah lagu sebuah game dari game Final Fantasy 8 judulnya Breezy. Judulnya Breezy. Ini kurang lebih adalah gambaran di mana peristiwa lagu ini disetel. Kalau misal Bapak Ibu nggak membayangkan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama jarang ke pantai, jarang merasakan angin sepoi-sepoi, atau yang kedua memang lagi nggak konsen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini yang bikin adalah seorang pemusik namanya Nobuo Uematsu. Jadi dengan memberikan rangsangan-rangsangan suara, maka kita bisa ngebayangin sesuatu itu tuh nyata. Itu bukan pseudoscience Bapak Ibu sekalian, karena pada dasarnya menggetarkan otak kita. Nah, mungkin ada lagu kedua, saya akan ini silakan Bapak Ibu sekalian pejamkan lagi matanya. Kita dengarkan lagu kedua. Oke, sudah. Apa yang dibayangkan? Silakan Bu. Lagi di ayunan, anak-anak lagi di ayunan sambil lari-lari naik sepeda. Ada yang punya yang sama? Ada yang berbeda? Silakan. Kalau dalam bayangan saya tadi, kita kayak lagi ada di suasana desa, terus agak-agak sesudah jam 3 sore gitu, terus posisinya tuh agak ngantuk-ngantuk, senderin kepala sambil nunggu tukang dagang lewat. Di desa sepoi-sepoi jam 3 lagi. Ada lagi yang punya pikiran berbeda? Ada yang punya hal yang lain? Beda, silakan. Ini saya merasakan ini musiknya romantis ketika saya waktu nembak pertama kali istri saya. Jadi waktu itu di suatu tempat satu resto itu kebetulan musiknya ini. Jadi saya ingat tadi. Jadi waktu itu saya nunggu dia terus ya gitulah. Iya, memang begitu. Jadi saya bayangkan tadi saya flashback ke 16 tahun yang lalu. Jadi saya nunggu dia, ini musiknya benar diputer. Terus saya nunggu dia, terus saya pesan makanan, saya jadi balik ke situ. Nah, kalau ini pengalaman pribadi, ada yang berbeda dikit, ada yang lain? Oh ya. Saya ngebayangin tetesan air hujan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini semuanya percaya atau tidak, nama tempat ini ada di Final Fantasy, game Final Fantasy 9, namanya Village of Dali. Di sebelah sini ada ayunan. Di sebelah kanan situ ada ayunan. Dan peristiwa lagu ini memang pas lagi sore-sore. Dan memang romantis. Dan setelah hujan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah cara kerja dari telepati. Ketika Bapak Ibu, pernah nggak misalnya kayaknya saya tahu deh apa yang dipikirin suami saya atau istri saya, itu sebenarnya terjadi gitu. Itu bukan mistis, itu otak kita ngeluarin sesuatu, terus habis itu pasangan kita menangkap dan akhirnya memahami. Semakin Bapak Ibu hidup bersama, semakin frekuensi itu semakin. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, pasangan suami istri makin lama menikahnya, semakin jarang berbicara bukan karena tidak romantis, karena sudah tahu tanpa harus berbicara. Ini semua masalah resonansi. Nah, inilah alasan Bapak Ibu sekalian kenapa kalau kita ke pantai itu kayaknya
ngantuk karena gelombang pantai itu adalah gelombang delta. Dia membangun kita untuk tidur. Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau di hujan kita jadi bangun memori-memori lampau kita? Alasannya simple. Karena hujan itu banyak gelombangnya. Jadi hujan itu Bapak Ibu sekalian semua gelombang ada. Gelombang kecil ada, besar ada. Jadi dia kayak memaksa otak kita untuk memanggil memori-memori masa lampau kita. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kesel sama orang, jangan diklakson. Klakson itu gelombangnya tinggi, yang ada dia malah emosi. Jadi sebenarnya klakson itu Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita ngelakson karena mau ngingetin, dia jadi marah itu wajar. Karena ini kekuatan resonansi. Bahkan juga ada lagu-lagu, misalnya kita lagi dengar lagu metal kan kemungkinan ngantuk kecil ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu karena memang sekali lagi resonansi. Nah ini pun akan berkaitan dengan bagian keempat kita, gimana mengoptimasi diri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu punya gelombang. Kita bukan bicara pseudosains Bapak Ibu sekalian, ini berbicara secara sains. Kalau kita zoom badan kita sampai level partikel, maka kita akan masuk ke area yang dinamakan ilmu kuantum Bapak Ibu sekalian. Jadi badan kita itu ada materi, ada gelombang. Nah, ketika kita hidup, kita sebenarnya punya gelombang. Terus kemudian keramaian sekeliling kita, misalnya dimarahin orang, dapat masalah, itu merusak gelombang kita. Itulah yang bikin kita kesel Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa rapihkan dan riset ritme otak kita, salah satunya bisa dengan meditasi, ibadah, refleksi dalam kesunyian. Beberapa agama mengajarkan untuk beribadah malam-malam itu meminta untuk kita meriset gelombang kita sebenarnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, inilah fungsi dasar dari ibadah, dari meditasi dan refleksi dalam sebuah kesunyian. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu sekalian, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian selalu bilang, aduh aku nggak bisa. Walaupun itu omongan Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak, itu ngebentuk gelombang kita untuk jadi nggak bisa. Karena omongan bisa atau nggak bisa itu berpengaruh. Makanya kalau misalnya kita ngobrol sama orang, dibilang, kamu nggak akan bisa, beneran nggak bisa. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mungkin ada yang bilang bahwa afirmasi positif itu nggak bekerja, sesungguhnya sangat bekerja. Karena kita sedang menembakkan gelombang positif ke dalam diri kita sendiri dan akhirnya kita bisa. Nah kemudian ini pun yang mengatakan bukan cuma saya, tapi berbagai macam kitab dan sebagainya mengatakan bahwa kita itu adalah apa yang kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Dalam Islam, dalam Kristen, dalam Protestan, dalam Hindu, Buddha, bahkan dalam Konghucu, semuanya mengatakan bahwa kita itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian selalu jangan capek-capek untuk memotivasi diri sendiri. Orang lihatnya kayak orang gila, itu berdampak. Terus berikutnya lagi, berkumpullah dengan circle yang baik. Frekuensi baik itu menular, begitu juga buruk. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah di suatu saat, aduh kok tiba-tiba aku sebel, mungkin di sekeliling lagi ada frekuensi negatif, ada orang yang membawa energi negatif. Ini jadi Bapak Ibu sekalian salah satunya ya, dengan kita berkumpul dengan circle yang baik, maka kita bisa, maka frekuensi baik itu menular dengan baik juga. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sekalian, ini juga mungkin sebuah tips dan trik juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau udah penat, cobalah sempatkan waktu untuk pergi ke alam Bapak Ibu sekalian. Karena alam itu sudah menyediakan gelombang riset buat kita kok. Nggak usah mahal-mahal, misalnya cari kali di dekat apa, walaupun sekarang juga ada susah kali, pohon, ya pokoknya carilah alam, karena alam itu sudah punya frekuensi, otak dan tubuh kita itu sudah, yang punya frekuensi alam itu sudah dikotori sama kebisingan-kebisingan, kembali ke alam itu adalah cara untuk merisetnya. Berpuasa juga bisa Bapak Ibu sekalian. Nah, terus ini juga, makanan juga menggetarkan, percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, makanan itu juga punya frekuensi dan menggetarkan otak kita. Bapak Ibu pernah mendengar ultra processed food? Ultra processed food itu
pada dasarnya semua makanan itu baik. Punya getaran, punya gelombang yang baik. Ketika dia diproses berlebihan, dia jadi berantakan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan yang paling penting tetap kita harus berlatih, dan berlatih. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi memang saya pada dasarnya adalah orang IT yang salah jurusan Bapak Ibu sekalian. Jadinya saya mau di neuroscience dan saya juga membuat sebuah project namanya BrainStat. Kita bisa melakukan menghitung atau mengkalkulasi kurang lebih bakat dan juga karakter orang dari alat yang namanya elektroencephalograph. Nah, mungkin saya kembalikan lagi, kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi juga nanti setelah pulang, saya insya Allah selalu open. Nah, saya kembalikan lagi ke Mbak Arum. Baik, terima kasih Pak Dodi. Boleh Bapak Ibu kita berikan aplaus yang sangat meriah. Terima kasih Bapak, sungguh menarik sekali materi dan paparan tadi. Selanjutnya kita akan buka sesi diskusi ya. Bagi Bapak Ibu yang, sudah banyak sekali Bapak yang ingin diskusi lebih lanjut. Kita akan pilih 2-3 penanya terlebih dahulu. Mungkin bisa dibantu panitia untuk memilih 2 atau 3 penanya. Seperti ini kita akan buka 2 sesi pertanyaan ya, karena cukup banyak yang bertanya. Boleh Bapak Ibu angkat tangan kembali? Ya. Bapak yang pertama, silakan Ibu yang depan yang nomor 2, kemudian ya paling belakang boleh Mas ya nomor 3. Selanjutnya kita simpan untuk sesi kedua ya pertanyaannya. Baik, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam literasi. Wow, keren banget ini. Terima kasih untuk panitia ini menghadirkan talk show ini sangat ini. Pak Dodi, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, kenapa orang gila itu bisa semua tadi itunya terbuka ya, gelombang itunya terbuka. Yang kedua, ya ajaib Tuhan ya, kalau dilahirkan kosong manusia, ketika lahir otaknya kosong. Nah, jika manusia yang tinggal di pedalaman tidak mendapatkan stimulus apapun, apakah akan bisa mungkin akan tetap kosong? Nah, yang ketiga adalah jam berapakah yang terbaik untuk mengafirmasi diri tadi, seperti tadi yang Pak Dodi katakan, itu semua agama mengajarkan melalui ibadah, baiknya di tengah malam. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kita ke pertanyaan kedua dulu atau mau langsung dijawab? Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang orang gila ini otaknya aktif semua. Kenapa? Ya karena memang dia dalam tanda kutip memang nggak punya keinginan dan sebagainya Pak. Jadi memang jadi gini, orang gila itu, saya kebetulan pernah dalam tanda kutip mendatangin orang gila, saya pasangin alat gelombang otak gitu Pak. Jadi orang gila itu gelombangnya memang aktif semua tapi tidak tinggi. Tidak tinggi. Jadi gelombang delta, theta, alpha, beta, gamma tidak tinggi. Makanya orang gila itu dia nggak merasakan apa-apa, sakit. Misalnya jalan panas-panasan, nggak malu, nggak pakai baju dan sebagainya, nggak masalah buat dia. Karena gelombang otaknya saling overlap satu sama lain Pak, jadinya dia nggak merasakan apapun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga berkaitan dengan kalau gelombang otak aktif semua, itu juga pengguna narkoba gelombang otaknya aktif semua. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu rasanya pakai narkoba tanpa harus nyobain narkoba, Bapak Ibu sekalian, rasanya itu silakan Bapak Ibu sekalian hadapi masalah yang stres banget sampai Bapak Ibu ngerasa kayak lepas dari badan. Itu gelombang otaknya aktif semua. Atau Bapak Ibu kalau mau coba ketagihan narkoba tanpa makan narkoba, cobain aja kerja keras sampai capek banget, sampai berhalusinasi, itulah rasanya orang pakai narkoba. Dampaknya sama. Saya pernah bertemu dengan seorang artis yang mengkonsumsi narkoba, Bapak Ibu sekalian. Pas saya tanyakan, kamu pas lagi pakai narkoba rasanya gini ya? Kok tahu? Ya, karena pada dasarnya semuanya ya bentuknya orang yang pakai narkoba itu semua gelombang otaknya aktif semua. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Afirmasi positif baiknya kapan? Jawabannya sebenarnya bebas, Pak. Tapi lakukanlah di dalam kesunyian. Jadi di tempat sunyi, afirmasi positif, oke, saya bisa, karena ya itu bisa.
Memang ada jam-jam tertentu yang memang kayak misalnya sepertiga malam dan sebagainya itu lebih kepada sunyinya memang, Mbak. Tapi memang ada yang bilang juga di sepertiga malam itu memang masalah hormon manusia itu juga pas jam-jam segitu lagi istilahnya lagi aktif-aktifnya jadi mendengar. Tapi yang jadi masalah adalah alur hormon manusia itu beda-beda. Jadi kayak misalnya ada orang yang biasa kerja shift malam itu nanti ketuker. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang optimal sebenarnya carilah waktu yang sunyi dan kemudian carilah memang ketika hormonnya lagi tinggi. Ciri-ciri hormon kita lagi tinggi itu adalah ketika kita ngerasa lemes, Pak. Makanya kan sepertiga malam itu kalau orang yang shift malam kerjanya kan lemesnya kan pagi siang. Nah, jadi mungkin kalau mau bicara waktu optimal seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, otak kosong. Tadi otak kosong gimana, Pak? Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada makhluk hidup, otaknya kosong, nggak diajarin apa-apa kan tetap kosong. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu di tahun 1000, kalau tidak salah, di tahun 1960 berapa, ada orang melakukan penelitian yang akhirnya penelitian itu ditutup Bapak Ibu sekalian karena dianggap terlalu jahat. Jadi penelitiannya kurang lebih gini Bapak Ibu sekalian. Ada anak kecil, dilahirkan, dirawat di ruangan, tapi dia didiemin aja. Nggak diapa-apain. Bener-bener kalau lapar ya dia pokoknya disediain makan apa dan sebagainya, tapi dia nggak diajarin ngomong, nggak dikasih kasih sayang. Jadinya dia memang jadi kayak makhluk yang nggak punya tujuan, Pak. Jadi kayak kosong, sel. Jadi kayak dia adalah kayak kerangka hidup aja. Nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Ya, karena memang itu yang terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya anak kita itu seperti apa yang kita treat. Makanya kadang-kadang ya kalau misalnya kita kesal sama anak kita sebenarnya sama kayak kita sebenarnya kesal sama diri kita sendiri sih sebenarnya. Jadi mungkin jawabannya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan kedua di depan sebelah kanan panggung. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Dengan Ria dari MRS Komunitas Literasi. Ini bagus sekali ya, terutama dalam mengelola emosi. Pertanyaanku adalah ketika kita menghadapi kondisi emosi, apakah ada tahapan untuk bisa menguatkan diri dalam mengatasi emosi itu sendiri? Karena ketika kita menghadapi masalah, yang pertama kali pasti yang keluar adalah emosi kita. Apakah pendekatan yang terjadi dalam diri itu harus mengenal diri lebih dulu atau ada tahapan-tahapan yang memang di dalam otak kita sendiri sudah ada terstruktur seperti itu? Terima kasih. Ya, silakan Bapak terkait pengelolaan emosi. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi Bu, ini menarik sekali Bu. Jadi memang sebenarnya apa yang dinamakan emosi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin Bapak Ibu sekalian belum menyadari bahwa emosi itu dari bahasa Inggris emotion. E itu energi. Jadi energi yang bergerak, emotion. Dia bisa menjadi sesuatu yang positif, bisa jadi sesuatu yang negatif. Nah mungkin yang saya tangkap tadi dari Ibu adalah gimana kalau misalnya kita menghadapi suatu situasi yang sangat emosional banget, apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita emosi, maka sesungguhnya gelombang otak kita termasuk semua gelombang di dalam diri kita itu aktif semua. Mereka kayak mau overlap, aku dulu yang ngomong di kepala kita tuh kayak aku mau ngomong ini. Nah itu tuh terjadi sama kayak misalnya Bapak Ibu sekalian ada air, Bapak Ibu pukul plak, nah hancur semuanya. Nah nanti lama-lama akan tenang lagi. Jadi ada rumusnya Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu emosi, putuskan hubungan dengan berbagai macam sumber dalam artian coba merem, kasih waktu 30 detik, tahan aja pokoknya 30 detik, nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan, nanti akan kelihatan tuh mana yang sinyal-sinyal noise yang jahat, mana noise yang logis itu akan keluar. Memang harus dilatih Bapak Ibu sekalian. Jadi
saya pribadi mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami masa-masa di mana menyesali keputusan yang diambil. Biasanya keputusan yang diambil itu adalah keputusan ketika kita berhadapan dengan emosi, terus kita langsung keluarkan keputusan. Maka dari itu memang sejujurnya sebelum kita mengambil keputusan dalam kondisi emosi, pergi dulu 21 menit lah, 1 menit lah. Diemin, nanti akan mulai kelihatan mana yang sinyal noise, mana yang tidak. Jadi mungkin seperti itu, Bu. Kasih. Ya, terima kasih Pak, menarik sekali ya. Emotion, energi yang bergerak. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga, silakan. Ya, ya Mas ya. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mas Dodi, izin bertanya. Tadi ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Benar, ini mungkin point of view-nya dari saya sebagai seorang kakak. Yang pertama, bagaimana sih strategi terbaik untuk mengatasi hambatan mental? Seperti misalkan saya pernah baca itu ada istilah imposter syndrome gitu ya, atau rasa takut gagal. Itu banyak sekali yang dialami mungkin oleh kami ataupun oleh adik-adik kami. Mereka udah yakin, cuman sehari 2 hari keyakinan itu menurun. Malahan tambah ke jalan keraguan. Jadi yang kemarin yakin malah jadi ragu gitu. Kemudian yang sering kali muncul saat kita mencoba jalur ataupun keluar dari zona nyaman. Nah, untuk menggali potensi baru, hal apa aja sih yang harus dilakukan? Kemudian juga apakah ada kaitannya emosi, wabil khusus ketika mungkin ini ya, emosi ketika ada pertemanan ataupun emosi bawaan seperti haid, itu apakah akan mempengaruhi gitu kefokusan? Soalnya adik saya juga ternyata kemarin yakin, cuman pas hari ini datang enggak yakin kayaknya. Nah, jadinya seperti itu. Jadi biar saya menyampaikannya juga ataupun ada strategi khusus, jadinya seperti apa Pak Dodi? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas. Ini menarik sekali nih karena berkaitan dengan tiba-tiba kita pede terus tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sejujurnya memang percaya diri dan tidak percaya diri ini juga berkaitan dengan gelombang yang masuk ke kepala kita. Dan ini juga berkaitan dengan tadi yang kita diskusikan, ini menentukan circle sekelilingnya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya di suatu kondisi Bapak Ibu butuh keberanian, kemudian Bapak Ibu sekalian apa yang harus dilakukan? Sebenarnya jawaban dari saya itu cukup sederhana Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah carilah circle yang tepat. Kenapa saya bilang tepat itu penting? Karena gini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian, lah kan saya sama keluarga saya. Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak, ini ada penelitian psikologis mengatakan bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu lebih tidak senang ketika kita sukses. Kenapa? Betul Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena secara psikologis orang-orang di sekeliling kita kan ngerasa, kan kita dari circle yang sama, kita kualitas sama, kok lu sukses duluan. Jadi percaya atau tidak, circle yang salah, walaupun kelihatannya sahabat, circle yang salah itu dia, walaupun di depannya ngomong, wah kamu pasti bisa, tapi otaknya ngeluarin, kamu gak bisa. Itu yang bikin jadi pesimis salah satunya. Jadi caranya sebenarnya keluar dari circle itu, lakukan sendiri. Atau cari memang circle yang memang kita pastikan bahwa circle itu dia memang support banget sama kita. Karena memang itu ngaruh banget Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kita yakin atau tidak yakin itu sebenarnya jatuhnya, mungkin ada yang bilang ini mistis, tidak Bapak Ibu sekalian, itu adalah masalah berkaitan dengan fisika kuantum, berkaitan dengan getaran, berkaitan dengan harmoni. Nah jawabannya, kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk menguatkan kepercayaan diri dan sebagainya, jawaban dari saya sih sebenarnya 1 atau 2 lah. Yang pertama, kembali ke alam untuk menguatkan lagi, tapi ke alamnya beneran sendirian. Jangan ajak orang-orang yang mungkin akan jadi sebuah pengkhianat mungkin. Terus yang kedua, mintalah pada Tuhan. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, ketika kita minta pada Tuhan, sebenarnya kita juga sedang mengafirmasi ke otak kita, dan ada energi dari luar yang sana yang memang sangat
powerful sekali juga akan memberikan segala sesuatunya pada kita. Jadi sebenarnya impostor syndrome itu salah satu penyebabnya, ini pertanyaan salah satu penyebabnya adalah bisa jadi karena circle-nya ada yang memang nembakin sesuatu yang nggak dia senang. Nah itu sangat sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Kayak dalam case gini Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman, ada adik, ada kakak. Nah, ada mungkin sekitar ada orang zaman dulu ada 8 keluarga. Yang sukses itu orang-orang yang keluar dari yang istilahnya berhijrah. Jadi ada. Nah, yang sisanya yang masih di situ-situ aja, ya nasibnya gitu-gitu aja. Nah, yang satu orang berhijrah ini bisa pas pindah, dia dapat circle yang baru, akhirnya jadi powerful. Nah, jadi memang jawabannya memang mungkin kok kayaknya jahat, tapi sebenarnya itulah sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi energi negatif, sesuatu yang negatif dari kita itu bisa jadi orang ngomong, kamu bisa, tapi otaknya mengeluarkan sesuatu yang nggak bisa dan sebagainya. Nah, terus berkaitan dengan comfort zone. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, saya bukan orang yang menganut aliran motivator ya Bapak Ibu sekalian. Saya bukan orang yang menyuruh Bapak Ibu untuk pindah comfort zone. Saya menyuruh Bapak Ibu sekalian perluas comfort zone. Jadi jangan, misalnya Bapak Ibu sudah punya kenyamanan di suatu tempat, ya perlebar kenyamanan itu. Jadi misalnya Bapak Ibu udah sukses di karir di kantor, ya misalnya cobalah entrepreneur. Bukan ninggalin karirnya terus kerjain entrepreneur. Nah itu karena kan kadang-kadang ada yang bilang kan memang hidup itu tidak semudah cocote motivator. Jadi saya pribadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini juga berkaitan dengan kenapa motivator itu pas lagi motivasi itu bagus. Emang gelombang kita naik, tapi setelah 2 hari turun Bapak Ibu sekalian. Motivator terbaik ya diri kita sendiri. Jadi mungkin seperti itu mungkin Mas. Ya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, karena kita ada keterbatasan waktu, mohon maaf untuk sesi pertanyaan kita cukupkan. Jika ada ingin diskusi lebih lanjut, mohon izin mungkin dapat ke Bapak Boleh, ya, kontak ke Bapak langsung. Dodi Saya setelah senang sekali berdiskusi. pasca acara. Baik, sebagai penutup apakah ada closing statement yang ingin disampaikan Pak? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sejujurnya saya pun di sini sedang belajar juga Bapak Ibu sekalian, dalam artian ya kita itu adalah apa yang kita pikirkan pada dasarnya. Jadi ketika kita sebenarnya motivator terbaik kita itu ya sebenarnya diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu mungkin di sini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian ya renungilah diri kita sendiri. Sebenarnya ini bukan narsis ya Bapak Ibu sekalian, tapi memang sejujurnya yang bisa menolong kita sendiri adalah diri kita sendiri. Nah, itulah bahkan Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak, sekarang lagi rame ada orang-orang yang tergantikan oleh AI dan sebagainya. Percaya atau enggak Bapak Ibu sekalian, di Amerika sana trennya mulai agak berbalik. Dalam artian gini, dari tahun 2022 sampai 2025 emang ada pekerjaan-pekerjaan yang digantikan AI. Tapi di 2026 ini orang-orang yang dulu di layoff karena AI yang punya dedikasi itu di-hire kembali. Karena pada dasarnya ya otak manusia itu jauh lebih kompleks dari AI, tapi sebenarnya kita itu bisa kok memahami diri kita sendiri asal kita menghilangkan noise-noise yang ada di sekeliling kita. Mungkin seperti itu aja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ingin diskusi WhatsApp langsung saya nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu ada yang main ke Bandung, mau dites otaknya silakan. Atau misalnya saya tuh setiap Kamis atau Jumat itu ada WFO di BINS juga. Kalau Bapak Ibu mau tes otak silakan. Hah? Di BIN saya Pak, di gedung di lantai 10. Kalau mau ketemuan di mana juga boleh selama masih di BI sekitaran. Saya biasanya WFO setiap Kamis atau Jumat. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau diskusi sama saya open kontak banget. Nomor saya di 081 081 325 081 325 311 597 081 325 311 597 081 325 311 597.
Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu yang paling meriah. Terima kasih banyak kepada Bapak Dodi kami ucapkan. Semoga materi hari ini tidak hanya menambah wawasan bagi kita ya Pak, tapi bisa juga memberi praktek di langkah kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa lebih tenang dalam mengelola emosi dan juga mempelajari bagaimana kita bisa lebih optimal ke depannya. Terima kasih Bapak, selanjutnya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita mendapatkan wawasan yang sangat berharga sehingga kita bisa belajar bahwa memahami diri sendiri ini bukan hal yang abstrak, melainkan adalah cara kita untuk mengenal lebih jauh bagaimana otak kita bekerja dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan diri kita sendiri. Dan sebagai penutup, tidak berhenti di sini, Bapak Ibu juga dapat lebih lanjut untuk memperdalam bacaan tentang topik hari ini dengan membaca buku dari koleksi Perpustakaan Bank Indonesia yang akan ditampilkan dalam tayangan berikut ini. Ya, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dodi Kori Utama dan terima kasih kami ucapkan kepada partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Rumbunga dan Bapak Dodi Kori Utama. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi diri kita hari ini, esok dan di masa depan. Untuk menutup acara World Book Day 2026, mohon izin pantun, mohon cakepnya Bapak Ibu. Oke. Burung berkicau di sore hari. Terbayang-bayang masa depan. Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Semoga ilmu dan semangat membaca selalu menyertai kita. Oh ya, akhir kata panitia memohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan. Demikian acara talk show sekaligus World Book Day 2026 resmi kami akhiri. Selamat sore dan sampai jumpa di World Book Day selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.